Oke, sekarang kita sudah ketemu sama sudah terhubung dengan Terhubung. Dina. Halo, apa kabar Dina? Hai, baik, alhamdulillah. Wah, Dina lagi ngapain nih? Lagi nggak ngapa-ngapain, lagi nonton sih. Oh, gitu. Dina, kemarin Apa? kita kan sempat chattingan ya. Kata aku dengar-dengar Dina ada cerita-cerita pengalaman-pengalaman yang agak-agak misteri-misteri gimana gitu. Itu boleh dong di-share ke kita ceritanya. Gimana tuh Boleh. ceritanya? Gimana? Dari yang banyak sih sekarang udah banyak. Dari Widih, yang di kantor, aja kali ya. boleh. Eh, Kantornya dikasih tahu apa gimana nih? Nggak usah lah. Yang penting kantornya misalnya kantor restoran atau kantor IO atau Oh, kantor apa gitu aja. pokoknya kantornya itu berseberangan sama Jeruk Purut. Oh ya? Jeruk Iya, purut makam. iya, seberangnya banget Waduh, seru tuh gitu. kayaknya. Nah, aku mulai ya, aku ceritain nih. Ya, ya. Jadi aku itu kan orangnya emang nggak bisa ngelihat makhluk seperti itu. Terkadang aku bisa melihat, tapi terkadang aku juga nggak bisa ngelihat gitu. Lebih banyak merasakan gitu kan. Kalau ngelihat pun aku nggak full wajahnya mereka. Jadi terkadang melihatnya kayak cuman bayangannya, atau kalau aku lagi merem ya postur badannya aja, dia pakai baju apa, tapi untuk ngeliat mukanya aku nggak pernah gitu kan. Nah, sempat dari kantor lama aku pindahlah di kantor seberang Jeruk Purut gitu. Nah, sebenarnya aku ini orangnya tidak bisa masuk ke ruangan baru, kayak misalnya kamar yang pindah rumah atau kantor baru juga, itu aku nggak bisa gitu Kenapa kan. bisa tuh? Apa? Kenapa bisa gitu? Nggak tahu, nggak bisa, kayak nggak nyaman aja gitu kan. Sampai akhirnya waktu itu posisi di ruangan itu tadinya aku nggak deket jendela, tapi karena bertambahnya karyawan aku pindah di deket jendela, persis banget sebelah jendela gitu kan. Nah, awal-awalnya sih nggak terlalu takut, awal-awalnya kayak merasa ada yang ngeliatin aja gitu, tapi ya udahlah gitu, nggak pernah difokusin banget gitu kan. Sampai waktu itu aku mau olahraga, terus setelah maghrib aku ganti baju dulu di kamar mandi kantor. Memang kamar mandi kantor itu cahayanya itu nggak begitu terang, di kamar mandi itu agak redup gitu Oh, kan. Sampai akhirnya aku ganti baju, kayak ngerasa kok ada yang ngeliatin ya gitu kan, ada yang ngeliatin. Nah, itu udah hari sebelumnya. Terus besokannya tiba-tiba ada temen cowok datang dan ngerasa kayak bukan dia gitu kan. Dina langsung bilang, lu kenapa sih, kok kayaknya lu beda banget ya hari ini? Dina ngomong gitu. Hah, kenapa sih Din, emang gue kenapa gitu kan. Dan gak tahu kenapa dalam hati tuh kayak, pegang deh Din gitu, kayak ada yang ngomong kayak gitu, pegang deh Din. Ya udah, Dina pegang dong. pegang si cowok itu. Iya, pegang Oh, itu terus, cowok. Pas pegang itu cowok, kayak ada apa ya kak, kayak zert gitu di tangan. terus. Gak lama dari pegang itu langsung berat badan Dina, langsung diem aja kayak, apaan sih nih gitu kan. Nah, udah kayak gitu memang Dina udah sering sih, maksudnya udah sering ketempelan kayak gitu, emang udah lama. Tapi yang nggak tahu kenapanya bisa begitu tuh, nggak tahu. Karena Dina juga bukan apa sih, orang-orang kayak anak-anak indigo gitu, bukan gitu kan. Nah, pas udah Dina pegang, wah udah nggak tahan nih Dina, pulang lah gitu kan. Nah, pulang tiba-tiba kakak Dina bilang, kok pulangnya bawa temen? Dia Hah? bilang gitu. Iya, kok pulang bawa temen dek? Langsung bingung dong, hah, pulang bawa temen? Perasaan pulang naik gojek gitu kan sendiri. Ah enggak, gue gak bawa temen gitu kan. Beneran lu bawa temen, kata dia gitu. Mendingan ganti baju dulu Gih, bersih-bersih, ambil wudhu, kita ngobrol ya, dia ngomong gitu kan. Ternyata pas ngobrol, ya udahlah, ketempelan lah aku. Ada 8 makhluk dan itu semua yang ada di kantor aku. 8, hampir lebih dari 8 deh. Mulai dari anak kecil, memang anak kecil di kantor itu ada anak kecil.
ada anak kecil sering lari-larian di dapur. Dina pun sempet kalau lagi bikin mie di dapur kayak apaan gitu yang lewat gitu kan. Kelebet gitu ya. Iya, dan emang Dina orang yang nggak bisa ngeliat, tapi cuman kayak denger, ngerasain gitu doang. Jadi yaudahlah gitu. Nah ternyata pas ketempelan itu dibantuin sama mama juga sama kakak gitu kan. Dibantuin ternyata mereka penunggu situ. Nah salah satunya ada seorang wanita penari. Dia itu penari. Dibunuh di situ. Dia sering main di kolam renang. Jadi kantor Dina itu rumah yang dulunya biasa ditempatin sama orang-orang bule. Gitu kan. Gitu. Nah terus masuklah si sosok wanita ini. Dia kesel sama Dina karena dia sering menampakkan dirinya di jendela itu, Dina nggak bisa ngeliat gitu loh. Nah pas Dina ganti baju yang di kamar mandi itu pun dia menampakkan dirinya, ya Dina juga nggak bisa ngeliat gitu. Dia pengen kamu ngeliat dia gitu, pengennya dia. Iya gitu, dia kesel di situ. Akhirnya dia ngasih tahu lah gitu kan ya, ngasih tahu bahwa dia nggak pengen itu kolam renang dibersihin karena itu tempat mainnya dia. Dan selama pas Dina pas Dina ketempelan itu pun dia di bayangan Dina kan memang kalau kayak masuk gitu ngerasa Dina juga tahu apa yang diomongin gitu loh Kak. Jadi kayak pengen ngomong apa kok omongan gue beda gitu loh. Kok omongan gue beda ya, gue mau ngomong ini kok ngomongnya beda lagi. Kok siapa ngomong ini kok ngomongnya beda lagi gitu kan. Nah si wanita itulah bilang bahwa dia titip pesan jangan diapa-apain itu kolam berenang, kata dia gitu. Karena itu tempat main dia dan si anak kecil ini. Gitu dia menceritakan. Nah terus ya dia menceritakan kenapa dia meninggalnya gitu. Dan itu Dina rasain semua gitu Kak. Dina ngerasain yang kayak oh dia ini seorang penari, dia lari terus dia diperkosa di rumah itu. Jadi Dina iya mungkin dulunya bukan rumah, mungkin dulunya tanah kali ya. Dina juga nggak tahu awal sebelumnya. Tapi yang Dina rasain ya dia diperkosa, dia sedih, dia nggak tahu mau kemana gitu loh. Dan dia minta untuk bantu gue untuk menjadi sempurna gitu loh Kak, makhluk yang sempurna gitu loh. Gitu kan. Nah, gimana kan? Nah itu dia aku juga nggak tahu karena aku emang nggak belajar dan nggak ngerti sebenarnya gitu kan. Nah udah berapa yang masuk ke dalam sampai capek. Nah yang terakhir lah yang ada di jeruk purut itu ke tubuh aku gitu tuh. Terakhir tuh Tante K yang terakhir. Itu yang di jeruk purut juga. Iya, ya jadi kan yang tadi penari-penari itu dan anak kecil itu yang di rumah itu. Nah, yang di jeruk purut ini ikut karena aku kan sering kalau berangkat pagi itu lewat tengah-tengah jeruk purut Kak. Oh lewat dalam ya? Iya, benar-benar lewat dalam. Terkadang pulang pun aku lewat situ kalau sama temen nebeng. Abis maghrib. Begitu, akhirnya dia ikutlah ke rumah. Dikarenakan dia siul-siul apa sut-sut gitu, Dinanya nggak ngeh. Ya kayak Dina denger dia sut-sut tapi kan kayak nengok, apaan sih? Nggak ada, Dina nggak bisa ngeliat gitu loh Kak. Tapi denger gitu. Akhirnya dia cuma ikut doang biasa. Ya udah cuman dia merasa dia nggak punya temen. Jadi dia pengen Dina jadi temennya dia gitu. Tapi menurut mama nggak bagus, nggak baik gitu. Jadi ya udah diminta untuk pergi aja gitu. Itu sering banget sih kayak gitu. Dan sampai sekarang masih seperti itu. Nah gitu. Kalau yang di kantor Dina tadi, ya kan itu kan anak kecil sama penari itu ya. Nah itu yang sering mereka lakuin apa tuh selama di kantor? Kalau yang Dina ngeh banget, jadi dia tidak suka berisik Kak.
Jadi sebelumnya rumah itu kan kosong. Sempat berapa tahun itu rumah kosong. Masuklah nih Dina dan teman-teman gitulah. Anak-anak yang berisik, kadang menjelang maghrib temen Dina ada yang karaokean, bla bla bla. Mereka nggak suka gitu. Mereka ngerasa keganggu. Dan terkadang teman-teman Dina ini yang cowok-cowok kalau udah lagi ada event gitu kan, mereka kan harus lembur. Mereka kadang minum-minum di situ juga, jadi dia nggak suka. Gitu sih yang dia sampein ke Dina ya, kayak gue nggak suka lu berisik gitu loh, teman-teman lu tuh semua berisik, gue nggak suka katanya gitu. Ya udah, nah kan memang sempat kolam renang itu emang mau dibersihin karena udah ijo, berumut, udah ada ikan-ikan kecil gitu kan. Tapi memang Dina pas itu mau dibersihin, Dina bilang jangan, nggak tahu kenapa dia bilang jangan deh, mendingan nggak usah gitu. Buat apa Dina ngomong gitu, tapi dari pihak kantor kekeh. Akhirnya pas Dina ceritain, mereka nggak jadi bersihin gitu kolam renang, dan langsung merubah kayak sebelum maghrib pun mereka udah pada pulang, dan sekalipun mereka lembur mereka nggak berisik, terus nggak pernah minum gitu sih. Tuh Kak. Pernah nggak sih di teman di kantor tuh ada yang sampai dikasih lihat gitu atau sampai dikasih tanda-tanda keberadaan mereka tuh? Oh ada, emang temen satu bangku aku dia bisa ngeliat gitu kan. Nah waktu itu dia lagi sakit, terus tiba-tiba dia diem aja gitu kan. Dia diem, kok aneh ya ini orang gitu kan. Nah terus Dina manggil, emang Dina kan juga orangnya penakut Kak, penakut banget gitu kan, penakut banget. Terus Dina ngerasa ini orang nggak sakit, Dina bilang gitu, kayaknya aneh gitu. Dina nanya, lo dari mana? Dina bilang gitu, gue tadi habis pergi, tapi dia nggak bilang pergi itu kemana gitu kan. Oh kalau jalan misi-misi nggak? Dina bilang gitu kan, misi-misi kok gitu. Tapi pas Dina pegang badannya dia itu kayak geter ke tangan gitu loh Kak, kayak nyetrum, kayak zert gitu ke tangan gitu kan. Wah langsung pundak berat, karena kok Dina lamain kayak ngerasa dia pindah ke Dina udah sering beberapa kali temen Dina sakit atau apa gitu ya, Dina pegang dia pindah ke Dina Kak. Kok bisa gitu? Nggak tahu, nggak bener-bener nggak tahu kenapa bisa gitu kan. Temen naik gunung, ketempelan di gunung, Dina pegang, dia pindah ke Dina gitu. Dan Dina pasti langsung Dina bawa pulang. Jadi Dina tahan sepanjang jalan sampai ke rumah. Itu kalau kata orang Jawa tuh kayak gitu tuh celamitan. Jadi kalau aku dulu pernah dikasih tahu ya, jadi kalau aku juga dulu gitu tuh ke kebun raya Bogor waktu kecil, terus hobinya tuh mukul-mukulin pohon-pohon gede kan, kebun raya kan pohon gede, mukul, tiba-tiba pulangnya ngikut gitu. Itu kata orang dulu tuh, kamu tuh celamitan, nggak bisa ke tempat baru, nggak bisa orangnya gitu, akhirnya tuh ya itu goibnya jadi ngikut ke kita. Iya benar. Nah Dina pun nggak bisa nahannya gitu Kak, nggak ngerti gitu loh. Tapi keseringan seperti itu, sering banget kok teman-teman kantor atau apa. Tapi kadang ada yang ngomong pegang Din, tapi nggak tahu siapa gitu loh. Gitu. Iya pegang Din gitu. Ya udah Dina pegang, tapi kayak langsung pindah aja, kayak Dina langsung berat pundaknya sini gitu. Terus kayak orang mau ngomong apa kayak Dina kesel dia ngomong gitu. Jangan-jangan yang bilang pindahin adalah yang masuk ke dalam tubuh orang itu kali. Iya. Jadi dia pengen ikutnya justru sama Dina gitu. Gitu. Sedangkan Dinanya nggak ngerti gitu, nggak bisa ngelihat mereka juga. Tapi keseringan mereka kayak gitu, mereka kesel karena Dina nggak bisa ngeliat mereka. Gitu Kak. Terus kan Dina bilang tadi kalau kita sampai rumah langsung ditolongin sama Mama Dina, berarti mereka bisa tuh, Kakak Dina sama Mama Dina? Iya, Kakak Dina bisa. Kakak Dina bisa dibilang ya seperti anak-anak indigo. Gitu. Dia yang lebih sering nanganin Dina kalau lagi kayak gitu sih Kak. Kalau dia itu
dia bisa melihat, dia bisa tahu ini apa, kenapanya bisa nempel di Dina, di bagian mana dia nempelnya, terus itu makhluk nempel ke Dina seperti apa, dia tahu gitu loh. Dia tahu, makanya kadang kalau itu sering, tadi Dina bilang kan, Dina nahan sepanjang jalan dibawa ke rumah, karena yang bisa megang Dina kakak Dina gitu. Kalau mama kayak hanya mendampingi gitu, tapi kalau kakak Dina dia bisa seperti itu gitu. Menarik banget sih ini, jadi buat kalian yang kerja di kantoran, lain kali kalau masuk kantor, assalamualaikum, permisi, apalagi kan, kamar mandi, betul kamar mandi karena itu sering banget mereka yang kotor-kotor. Iya betul, dan mereka kan ya mereka mungkin dulunya itu hanya tanah terus dibangun, ya, jadi mereka merasa terusik aja sih gitu. Iya. Ya sama aja kayak misalnya binatang buas atau ular deh, kayak ular kan tiba-tiba diusik tempatnya, dibangun perumahan misalnya, jadi mereka jadi keluar karena nggak ada tempat lagi. Seperti itu. Oke, Dina, tapi thank you banget. Ada cerita serem lagi. Boleh. Ada cerita serem lagi. Baru kemarin. Ceritanya, jadi aku sekarang udah nikah, Kak. Nah, terus waktu itu pas udah nikah, aku tinggal di kosan dekat rumah suami, gitu kan. Nah, balik lagi aku tidak bisa ke ruangan yang baru, gitu loh, yang belum pernah aku datengin sebelumnya. Nah, tiba-tiba pas setelah nikah itu suami kekeh minta pindah ke itu kosan, gitu kan. Aku udah bilang aku nggak mau, selalu kayak gitu. Dia kekeh. Ternyata pas nyampe kosan, kasurnya itu kasur jati, gitu kan, kasur jati. Jadi kalau kita duduk aja nih, Kak, kita nggak ngapa-ngapain aja tuh bisa bunyi krek gitu. Iya. Nah, masuklah hari pertama, suami kerja. Tiba-tiba pas lagi dari kamar mandi, bunyi sesuatu kayak orang duduk di atas kasur itu. Padahal nggak ada siapa-siapa. Oh ya? Kan? Sampai hari itu dia masuk siang, dia tuh pulang kalau masuk siang tuh jam 1, jam 2 gitu kan. Pas dia pulang, aku langsung minta bongkar. Aku minta bongkar itu kayu jati itu kan, tempat tidur itu. Dibongkar lah. Dari sejak itu aku selalu krep-krep. Tidur nggak pernah tenang. Selalu gitu kan. Sampai akhirnya ya udahlah, kita pindah ke rumah mama, dia bilang gitu kan. Pindahlah kita nih baru-baru ini ke rumah mama. Pindah ke rumah mama. Sampai rumah mama tidur enak, gak kerep-kerep. Tapi memang dari sini tuh berat, Kak. Kaki sakit. Kayak gitu kan. Kaki sakit banget. Pas setelah lebaran kemarin, kakak negor. Dia gak capek digendong terus. Dia ngomong gitu. Aku langsung, apaan nih? Aku udah gitu kan. Aku bener-bener takut gitu. Walaupun itu makhluk sebenarnya nggak iseng apa gimana, tapi aku takut aja gitu kan. Emang nggak capek, Dek? Kata dia gitu. Hah? Apaan sih? Gitu kan. Gak usah nakutin, kayak gitu. Dia bilang gitu. Ini tuh gendong dia udah terlalu lama. Emang lu nggak capek? Kayak gitu, Kak. Aku langsung, aduh, aku udah deg-degan gimana nih gitu kan. Sampai akhirnya, yuk kita duduk yuk gitu kan. Aku udah sebenarnya kayak males kalau kakakku tuh udah ngomong seperti itu, karena pasti udah merembet kemana-mana gitu kan. Yuk kita duduk yuk, diajak ngobrol sama kakak aku gitu. Dek, capek nggak gitu kan? Sakit nggak pundaknya? Sakit sih, aku bilang gitu. Dari kemarin sakit, nggak sembuh-sembuh, nggak tahu kenapa, aku bilang gitu. Ya iyalah, orang digendong terus. Kata dia gitu, Kak. Akhirnya, apa sih? Ini siapa? Aku langsung kayak gitu. Ini siapa yang gue gendong terus? Aku bilang. Ini sesosok wanita yang pernah lu bilang kalau dia duduk di ranjang tidur lu. Oh ya? Aku langsung bilang gitu kan.
ya kata dia gitu, karena lu nggak bisa lihat dia dan dia merasa dia pengen jadi teman lu, jadi udahlah kak gitu. Ya kakakku bermaksud mau ngeluarin dia lah, sampai akhirnya diajak ngomong baik-baik, itu udah bukan aku kak. Langsung dari situ suaraku beda, aku ngerasa suaraku beda dan aku cekikikan dan nggak mau keluar. Itu dia tidak mau keluar, dia bilang ini teman gue tetap mau sama dia, jangan misahin gue dari dia, udah. Itu yang Dina rasain tuh kayak gitu loh. Udah, karena dia nggak bisa lihat gue, udah biarin gue ikut aja dia kemana-mana kayak gitu. Sampai yang ya udah, kesian adik gue, sampai dia bilang kayak gitu kan. Terus udah kayak gitu, oh ya udah, akhirnya sama kakak dikeluarin lah. Nah karena kan kalau udah keluar gitu berarti kan mata batin kita kebuka gitu ya kak, dan masuklah yang lain-lainnya dari mana. Pas sudah selesai, semuanya udah selesai, duduklah kita di teras kak, rame-rame. Kakak aku masuk ke dalam, aku duduk sama suami lagi. Tiba-tiba nggak lama ada yang nangis kak. Gimana? Gitu kak. Jadi kan rumahku sebelahnya itu kan kolam berenang yang udah nggak kepake. Jadi bangunannya itu dihancurin, tapi keadaan kolam berenang itu masih di situ, masih utuh. Nah itu ada suara kayak gitu, nangis gitu kak. Aku ngibrit ke dalam, aku panggil kakak aku. Ya ternyata wanita itu masih di situ. Tapi suami kamu dengar? Dia lihat, dia dengar, dia nggak lihat, dia dengar. Dia lari, aku lari, karena aku juga takut, dia juga penakut. Gitu. Kita lari sampai nubruk jendela, kita lari gitu. Aduh suara apa gitu kan? Karena aku nggak pernah dengar cekikikannya itu. Jadi aku tahu cekikikan itu ketika dia udah masuk ke aku. Tapi cekikikan yang dalam keadaan aku sadar ini nggak pernah. Dan itu benar-benar cekikikan kak, gitu kan. Aku panggil kakak aku gitu. Terus dia langsung bilang, ya itu yang tadi, dia nggak mau dipulangin, dia tetap mau di situ. Dia bilang gitu, ah serius? Ya udah lu jikiran ya, lu jangan kosong ya, karena dia masih nungguin lu di depan. Jeng. Aku langsung oh my god, oke, aku bilang gitu. Ya udah, begitulah ceritanya. Sebenarnya masih banyak lagi sih kak. Tapi sekarang udah nggak gitu lagi. Enggak. Yang itu maksudnya yang itu yang perempuan tadi. Yang mana? Oh udah nggak pernah. Karena kan aku tidur di depan juga kak. Aku tidur tuh di depan deket teras. Berarti kan sebelum orang lain mendengar aku udah dengar duluan loh. Gitu loh. Jadi kadang-kadang kalau suami tidur duluan, ayo bangun biar gue tidur duluan. Karena aku takut kalau dia tidur duluan dan aku belum tidur. Aku takut kak dengar kayak gitu aku nggak mau gitu kan. Kayak udah bangun gitu. Itulah ceritanya. Aduh, ternyata banyak juga pengalamannya. Banyak banget. Udah, makasih banyak ya udah mau sharing ke. Sama. Salam juga buat kakaknya, mamahnya, semuanya, suaminya terutama. Siap, terima kasih. Gak apa-apa ya, ini videonya kita upload ya. Gak apa-apa. Sebagai cerita-cerita biar orang-orang juga tahu, tapi bukan untuk jadi nakutin orang, enggak. Justru lebih yang kayak ya lu mau kemana aja lu harus jaga diri, lu kemana aja lu harus permisi gitu sih. Ya itu lebih penting gitu. Oke, gitu. Terima kasih ya waktunya ya. Sama-sama. Jangan lupa di subscribe. Siap, jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you Dina, dadah. Sama-sama, dadah.